Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo, sekawati sekalian, sekawan Halo. Jumpa lagi kita. Sepatu kaca Dotox podcastnya. Kali ini kita berempat lagi. Iya. Rika, subuh. Ada Mbak Afi, Hai. ada Chen, Ya, ada aku Anas. Sekarang gue mau nanya nih. Ini kayaknya lumayan topik hot nih. Udah lu panggil ya? Hah? panggil ya? Udah gue panggil. Udah panggil ya tadi awal-awal. Oh, udah. Ini gue mau nanya nih sama lo orang nih ya. Ini kan lagi pandemi begini juga gitu kan. Udah bulan keberapa, udah setahun ya kan. Nah terus gitu ngomongin masalah finansial. Karena gue lihat-lihat sebenarnya kayak ya banyak juga lah ya. Maksudnya kayak rumah tangga gitu-gitu tuh yang lumayan kolaps. Mungkin kalau punya usaha tapi nggak begitu survive di masa-masa kayak gini kan mempengaruhi keuangan rumah tangga juga kan, ya kan? Gue juga terpengaruh salah satunya, makanya gue mau nanya, kalau lo orang tuh ada ini nggak sih, ada perencanaan keuangan keluarga nggak sih? Aduh, Ayo, gue Semua terdiam. semua terdiam dan termenung. Semua hening. Nunggu temennya ngomong. gue kasih tahu malu ya. Lo ingat nggak pembicaraan kita minggu lalu? Perencanaan waktu aja kacau, gimana perencanaan keuangan? Gue nggak punya sih. Gue jujur aja deh. Gue bener-bener gue tahu gitu. Kalau misalnya ada pengeluaran yang wajib, misalnya asuransi atau cicilan tertentu gitu ya. Entah itu rumah, entah itu mobil, gue tahu gitu, udah mengalokasikan itu. Tapi gue nggak punya tuh, misalnya di awal bulan kan ada orang yang udah amplop-amplopin gitu ya. Duitnya tuh kayak udah di amplop-amplopin, ini untuk pengeluaran makan, ini untuk investasi, ini untuk kalau rupa-rupa ada misalnya sakit atau apa gitu ya. Ini misalnya kalau ada ulang tahun. Lu zaman kuda banget di amplop-amplopin. Kebayang. Iya. Tapi bisa amplop Sekarang virtual udah di sekarang. Iya, betul. Sekarang di apps in. Betul. Yang buat makan taruh di Grab. Bener juga. Satu di OVO, satu Yang di buat GoPay. belanja Shopee Pay. Betul. Dilihat aja diskonnya yang paling banyak yang mana gitu kan. Misalnya berapa ratus ribu di GoPay, berapa ratus ribu di OVO gitu kan. Nah, amplop-amplop kayak gitu. Tapi gua nggak ada loh. Maksudnya mungkin orang dari awal misalnya gajian atau dapat duit itu udah nih, misalnya untuk makan dia masukin kemana, berapa persennya, cicilan apa berapa persennya gitu, atau apa yang udah wajib gitu. Terus untuk tabungan berapa. Gue jelek banget loh manajemen di situ. Maksudnya gue pengen apa, kadang-kadang kalau gue lihat duit gue masih ada, ya gue pakai gitu. Jadi buat gue nggak habis-habis gitu kan ya. Maksud lu? Ya nggak habis-habis, jadi lu kayaknya nggak tahan. Kalau gitu, habis gitu. tinggal berdoa, Tuhan tambahkan. Beriman. Bener. Ketuklah mengakalkan dibukakan, mintalah. Maka Habis itu kalau kurang duit kita novena. Kesana dulu ini. abusif ya kita. Bener. Jadi ya gue nggak bilang bahwa yang gue itu benar gitu. Tapi sejauh ini kalau ditanya perencanaan gue nggak ada, dan gue nggak ada perencanaan yang maksudnya yang gue lakukan berdua dengan Ricky gitu, nggak ada. Maksudnya duit lu buat ini ya, duit gue buat ini ya, nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya gue ada tabungan, ya dia ada tabungan juga gitu. Dia punya sendiri dengan gaji dia gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita melakukan hal yang besar bersama, misalnya nih mau liburan, ya udah
dari tabungan yang lu punya untuk liburan, lu punya seberapa, gue punya seberapa, ya udah kita share aja, lu beli apa, gue beli apa gitu. Misalnya nih gue tiket gitu. Misalnya gue cari hotel gue ini gitu. Nanti jadi sisa uang jajan kita segini kayak gitu. Kayak gitu deh, agak-agak tapi kayak. bagus dong, lo masih ada tabungan buat liburan gitu. Maksudnya sengaja masukin betul, ke pos untuk liburan gitu kan? Nah tapi nggak begitu Mbak. Problemnya, gue nggak pernah ngepostin tiap bulan misalnya 500.000 untuk liburan gitu, nggak ada juga. Jadi memang itu kayak, jadi misalnya gaji 100.000 misalnya ya, gaji 100.000. Nah gue nggak tahu nih tiap akhir bulan sisanya berapa. Itu gue nggak pernah tahu gitu. Jadi ya kalau ada sisa itulah yang gue anggap sebagai tabungan. Kadang-kadang yang seperti Mbak Afi bilang, kadang-kadang kalau nggak pas gitu nombok. Misalnya tiba-tiba ada yang ulang tahun, gue mesti kasih kado gitu ya. Terus itu nggak ada di budget gitu. Nah itu nombok ngambil dari duit yang bulan lalu kayak gitu. Jadi tumpang tindih, tapi ya nggak tahu lah, puji Tuhannya selama ini kalau ada sisa ya pakai buat liburan gitu. Kacau lah pokoknya kacau. Iya, gue juga tapi ya puji termasuk Tuhan, yang Tuhan masih baik banget sama gue dalam pengaturan selalu keuangan ini. pas gitu ya. Iya. Selalu pas mau liburan ada duitnya. Ada. Iya. Pas mau beli wine ada, salah. Pas mau beli pulau banyak. Pas mau beli pulau, pulaunya banyak, habis. duitnya nggak ada. Pulaunya habis, duitnya masih ada. Salah ya. Nah, gue tuh termasuk juga yang nggak terlalu jago sih merencanakan keuangan gitu ya. So far gue gue melakukan pencatatan gitu. Nah, terus dulu zaman gue masih kerja kantoran itu lebih parah lagi. Gaji gue berapapun itu pasti habis, cenderung kurang. Jadi gue sejak gue baru masuk gaji UMP gitu ya, sampai gue berkarir, gue naik, gue jadi manajer, ya gajinya kayaknya nggak pernah cukup gitu. Nah sampai waktu itu gue satu titik, ini waktu zaman kerja ya, gue baru mulai menabung itu setelah berapa tahun kerja lah gitu, baru gue kok gue nggak pernah punya tabungan ya gitu. Nah dulu tuh ini gebleknya ya, gue pernah menabung lewat bank. Jadi waktu itu adalah program di bank tuh yang di debit setiap bulan. Gue boleh tentuin gue mau di debit berapa gitu. Gue lupa, let's say gue di debit selalu 500.000 gitu ya, selama mau 2 tahun apa mau 3 tahun gitu kan. Nanti kalau udah habis terminnya itu ditransfer balik. Nah gebleknya gue ya, harusnya kan begitu udah kekumpul ditransfer balik, itu kan uang tabungan gue dong ya harusnya. Terus gue merasa itu sebagai uang tak terduga. Asik, gue punya uang banyak, gue belanjain, dihabisin. Terus renewal lagi kan, banknya mau dilanjutin Bu. Oh iya, gue ngajuin dari nol lagi. Geblek, gue sampai berapa term loh begitu tuh. Gue sampai mikir-mikir gitu ya. Pas udah keluar dari kantor, dari kerjaan gitu, gue resign. Terus kan gue mulai mau punya bisnis apa segala macam, mulai kan ngitung-ngitung. Nah kelamaan jadi pegawai ya, gue bingung juga ngitungnya gitu kan. Anyway, pokoknya belakangan ini tuh gue udah mulai mencatat nih. Baru sampai tahap mencatat ya. Tapi mencatat tuh gini, setiap pengeluaran setiap hari tuh gue catat gitu. Entar sampai akhir bulan gue hitung, bulan ini pengeluarannya 100 perak. Pas gue lihat income-nya, income gue 75 perak. Nombok dong ya, gue 75 perak. Gitu deh. Nah sekarang ini tapi abis setelah lu tahu nombok, lu tidak melakukan perencanaan ke depannya. Ya paling gue tahu bahwa ya kita bulan depan minus 25 gitu doang. Semoga Tuhan tambahkan income gitu ya. Nah iya, berdoa ya, Tuhan sih butuh 25 perak gitu doanya kayak lu bilang tadi. Parah banget. Jadi ya gue nggak tahu ya, makin sekarang itu kan income gue karena gue bukan kerja ya, gue usaha gitu ya. Jadi kan income gue tidak tetap gitu ya, beda sama waktu gue kerja. Tapi pengeluaran gue tetap. tapi at least gue sekarang tahu lah, gue minimum gue tuh harus punya uang 100 perak nih, baru itu pas. Jadi kalau misalnya, tapi gue juga kan ya gimana ya, income itu bisa diprediksi. Aduh nih gue nyampe nggak ya gitu, tapi harus memang kayaknya gue sih bilang kayaknya harus diperbesar income kita, pengeluarannya nggak bisa dikecilin lagi. Udah minim. Gue segitu doang nih sampai sekarang tuh baru sampai tahap itu sih, ngatur duit. Itu agak on deh.
Kali ini episodenya nih sekawatnya bukan dapat insight tapi Curhatan. Dapat curhat. Maaf ya Sekawati. Ini agak-agak Siapa tahu dia messy. bisa nolong kita ya. Dia nolong kami ya. nih kesannya gue akan memberikan insight padahal enggak. Sama Kita aja. menunggu-nunggu. Biasanya yang terakhir ada jalan keluar nih. Ya terakhir Anas, makanya gue biar aja dia ngomong ntar. Kita Makanya gue lihat dari tadi Anas diam kasih jalan dulu. keluar apa enggak. Gue dari tadi gue diem, ntar gue mau ngomong apa. Mungkin ceritanya Lia bisa jadi jalan keluar. Coba kita dengerin. Gue lagi. Gue itu kayaknya orang paling boros dan paling paling impulsif kayaknya. Apalagi kalau udah buat Tokped gitu ya, kalau sekarang gitu. Kan murah tuh Katanya ya. gue gak ada loh. Ya makanan gitu pura aja cuma nggak ada. 1.000 seekor ikan kayak tadi gue beli 30 sama aja akhirnya cepet lagi. Aduh iya tuh itu parah tuh. Nggak, anyway, gue dari dulu memang nggak tahu ya sih, gue berasa kayaknya gue tidak dibesarkan, orang tua gue ngajarin sih harus ada budgeting, harus ada apa gitu bonyok gue. Tapi at the end of the day mereka tidak melakukan follow up. Jadi Salah mereka berarti. akhirnya Salah mereka. ya mereka nggak dengar kok. Jadi ya ya anyway, maksudnya kita juga mesti ngelihat sih, maksudnya dari kecil juga gue nggak terlalu. Terus nyokap gue tuh tipe orang yang begini, kalau gue kurang habis duit gitu ya, nyokap gue selalu ngomong begini, ambil aja di dompet. Jadi pas gue buka dompet nyokap gue, ya gue kira-kira lah kalau di situ ada 100.000, ya masa gue ambil 50.000, kan nggak mungkin ya, paling gue ambil 20.000 gitu kan. Jadi Jadi kirain ngambil 90.000. gue mengira-ngira aja gitu. Ya itu cara gue dibesarkan. Jadi Sampai sekarang sampai kali? sekarang, Kalau lu sampai kurang sekarang duit, gue Riko juga bilang gitu. Ambil aja di dompet. Kalau nih. gue kurang duit, enggak, gue ngambil sendiri, nggak minta izin. Karena dia bukan mak lu, dia laki lu. Gue bukan mak gue, dia laki gue, jadi dia harus menafkahi gue, jadi gue tinggal ngambil. Kurang ajar. Jadi ya gitu, sampai sekarang sih gue kerja, punya penghasilan. Sama tuh kayak Mbak Afi tadi, gue tuh masuk kerja itu, gaji gue masih inget banget, 1.750.000. Cukup waktu itu, kurang sih, tapi maksudnya gue bisa hidup dengan segitu. Bangga banget gue dapet gaji segitu. Sekarang Karena ya kan udah. ada dompet emak lu, Li. Karena masih Iya, ada dompet emak lu. Iya benar. Sekarang gajinya udah nggak segitu, diberkati dengan lebih, tetap aja kadang-kadang akhir bulan kagak ada duit ya gue ya, mesti beli ini, beli itu dan sebagainya. Dan budgeting, jujurnya gue juga nggak punya sih perencanaan keluarga sih, gue pribadi nggak punya. Tapi suami gue itu cukup baik dalam melakukan itu gitu. Jadi dia memang udah punya rencana gitu, misalnya buat mobil 5 tahun gitu, kira-kira dia belum mesti siapin dari kapan gitu. Terus udah gitu kalau misalnya ada pengeluaran tak terduga, salah. Tak terduga. Salah. Enak juga ya dapat gitu ya. Kalau Pengeluaran tak pengeluaran tak terhingga. terhingga, pendapatan mesti tak terhingga juga loh. Sultan banget nih. Sultan. Ya emang mental gue pura-pura miskin aja sebenarnya. Ya gitu. Jadi dia sih udah ya gue nggak ikut campur, jujurnya lebih karena gue males sih. Maksudnya ya gue percaya sama dia. Jadi ya udah, gaji gue ya buat hari-hari kita makan, main lah, buat yang enggak lah, kasih orang tua, beli obat, apalah yang gitu-gitulah yang hari-hari gitu. Tapi ya yang gede-gede ya suami gue sih, renov rumah, liburan dan sebagainya, gue menyerahkan kepada suami gue gitu. Tapi berarti suami lo ada perencanaan ya? Ada. Maksudnya tahun kesekian masih ganti mobil, tahun Ya kesekian kayak insurance gitu, dia juga Ya. udah alokasiin gitu. Tapi itu dia kerjakan sendiri tanpa sebenarnya dia ngajak sih. Dia ngajak sih, cuman dia tahu sendiri, gue kadang-kadang selalu deh tuh yang mikir deh, gue malas mikir gitu. Tapi gue sih mau bilang sih, Sekawati di sini yang mungkin belum married ya atau lagi pacaran, gue rasa pembicaraan soal itu penting sih. Gue nggak bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Maksudnya kita semua gitu nih kan dengerin gue, terus tadi Mbak Afi, Cencen, gue nggak tahu dia habisnya Anas nih. At least dari kita bertiga kan tadi nggak ada yang punya. Tapi at least kalau dari sisi gue sama Riko waktu sebelum married paling nggak udah ngomongin gitu. Tipe seperti apa yang kita mau gitu.
Misalnya yang Tipe untuk pengeluaran. tipe pengelolaan keuangan Gitu yang Oke. misalnya yang lola siapa dan bagaimana Oh, ya. gitu. Kan ada juga tuh cewek-cewek yang juga nggak percaya sama suaminya, semua uang dipegang sendiri gitu. Suaminya cuma dikasih uang uang Aku Uang saku, uang jajan. saku. ada juga Uang jajan. kan. Ada juga yang begitu. Kalau misalnya emang suaminya nggak masalah, ya nggak masalah juga sih. Maksudnya Yang gitu. penting sepakat ya. Yang penting sepakat gitu. Karena kan Masalahnya dulu kesepakatan di gue adalah gue yang ngurus keuangan, tapi guanya geblek. Jadi gue kerjanya, kita kayaknya kurang sekian loh, gitu. Dia yang pusing. Guanya geblek. ya kalau gue bilang sih gitu ya, maksudnya ya kesepakatan, dan kesepakatan tuh harus settle sebelum married sih. Karena sekarang gue lihat banyak yang udah married baru mulai meraba-raba, malu terus gitu salah-salahan habis itu. Ya udah telat ya kalau menurut gue ya. Gitu. Itu sih kalau gue. Soalnya bener juga, bener karena finansial itu tuh salah satu potensi masalah loh dalam banget. keluarga dalam rumah tangga ya kan, sangat berpotensi bermasalah. Makanya budgeting itu loh, budgeting rumah tangga itu ada di salah satu topiknya kursus perkawinan. Ya betul. Benar. Karena gereja juga melihat bahwa itu bisa jadi celah gitu. Bisa jadi celah kebersamaan, tapi bisa jadi celah perpecahan. Iya betul. Gue nggak tahu yang zaman sekarang ya MRT ya. Zaman dulu tuh gue KPP itu ada sih sesinya gitu tentang perencanaan keuangan keluarga. Tapi ya karena ya permukaan banget ya, waktu itu tuh pendek, dikejar-kejar, akhirnya udah ya gue dengerin yang nggak ngerti, boro-boro gue bisa mempraktekannya gitu. Ya kurang sharing kali ya, harusnya kita diundang ya. Enggak, maksudnya kita juga mungkin perlu mencari tahu dari tempat lain gitu. Iya. Maksudnya jangan hanya mengandalkan informasi sepotong itu. Gitu. Iya. Bisa lah ngobrol. Mungkin kalau kita diundang tuh mereka pada takut, Mbak. Ngeri mereka jadi buat buru-buru gitu daripada kayak kita gitu. Iya. Tapi lumayan lah, at least gue sekarang gue juga punya yang biaya tak terduga itu, biaya tak terhingga belum punya sih. Tapi maksudnya gue at least gue sekarang udah punya catatan bahwa pengeluaran tetap tuh ini gitu ya. Pengeluaran tetap 50 perak, pengeluaran cicilan sekian perak gitu kan. Nah, pengeluaran tak terduga itu yang dibatasin, walaupun tak terduga tapi sudah kuduga, cuman gue kasih 10 perak gitu. Lu gak guna banget sih. Tak terduga akhirnya terakhir diduga. Jadi apa gunanya? Iya, kayak kalau budgeting di kantor kan gitu, biaya tak terduga 10% dari total budget ya kan, kayak gitu. Gede banget ya. Nah, tergantung sih berapa. Gue bilang biaya tertentukan dibajetin itu gak ada gunanya lu, masa kan dihabisin. Itu kalau lu Ya boleh beri makanan kuya. Wah, tak terduga sih tadi nggak kepake. Daripada nggak dibajetin, gue masukin ke Shopee Pay aja deh. Soalnya suka ada sale tak terduga. Nah, itu biaya tak terduga di situ. Tapi budgetnya tadi tuh 10 perak. Iya, soalnya free jangan ongkirnya lupa. tidak terduga. Nah, kadang-kadang free ongkir, kadang-kadang enggak. Iya. Gue jadi bingung. Gitu, Nas. Mas, lu jangan malu-maluin kita lah. Mesti cari solusi lah buat kita. Kita semua Paling kacau. lu sok pinter dikit lah gitu maksudnya. Gue mah kalau urusan perusahaan orang gue pinter. Nih, gue kalau urusan gue kan kerjaan gue akuntan ya. Gue kalau misalnya masalah budgeting perusahaan gue pinter. Nah, gue bisa ukur pakai rasio. Bilang ini kalau gak budget sehat. kalau budget keluarga, Kalau budgeting gue sendiri kacau. Udah gue gak mau hitung. Kayaknya Itu rasionya jelek semua lagi. kagak itu kayaknya kompensasi. Lu 50%. Nah, soalnya gini, kalau gue lucunya gini. Gue dari awal kan kagak pernah ngomongin ya. Maksudnya dulu waktu mau kawin juga gue nggak pernah ngomongin gitu. Yang gue tahu gue masih kerja, laki gue masih kerja gitu ya. Masa nggak cukup gitu kan? Jadi tuh gue tuh berpegangan begitu aja. Terus kita juga nggak pernah ngomongin. Tapi yang laki gue tahu adalah yang kita tahu adalah lu kepala keluarga gitu kan. Jadi lu nih tanggung jawabnya. Tapi biaya nggak dipecah tuh, biaya apa aja yang mesti dibayarin atau apa tuh nggak dibayar, nggak di ini. Nah,
Perencanaan keluarga tuh sebenarnya menurut gue memang dasarnya harus diomongin waktu sebelum menikah. Jadi maksudnya gimana ya? Apalagi kalau suami istri kerja nih, gitu kan? Itu gimana nih caranya? Yang bayar-bayar ini apa siapa-siapa itu emang sebenarnya mesti ngomongin. Gue tuh jarang ngomongin loh. Gue terus terang jarang ngomongin keuangan, gitu kan? Nah tapi begitu misalnya ada masalah gede gitu kan, nah udah ada ribut jadinya kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya memang harus di ngomongin sih, maksudnya tanggung jawabnya di mana. Terus harusnya kalau gue nih ya, gue ngerasa ya, kalau istri kerja ya, harusnya nggak boleh tersinggung. Maksudnya kalau di ngomongin masalah pengaturan uang gitu, gue kadang-kadang suka tersinggung loh. Maksudnya kalau ngomongin duit-duit gitu ya, maksud gue ini duit gue kerja atau apa. Nah jeleknya istri yang kerja tuh kadang-kadang kayak gue tuh suka gitu loh. Gue suka pikir itu kan tanggung jawab lu, itu kan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Dan itu sih sebenarnya itu mesti diomongin, dan menurut gue mesti diomongin terus menerus ya, kan keadaan berubah gitu kan setiap tahun. Kalau misalnya perusahaan aja ada rapat umum pemegang saham gitu kan, setahun sekali ya. Lu maksudnya sewaktu mau tahun baru gitu kan ya, mesti ada perencanaan juga gitu kan, tahun ini tuh kita mau kemana gitu. Kalau mengacu ke teori nih yang bener gitu ya, kalau liatin corporate gitu kan begitu gitu kan. Nah harusnya sih sebenarnya ngomongin gitu, misalnya wah ini situasi darurat kayak COVID gitu aja, rups darurat kan, ya kan, ini kan rapat umum pemegang saham darurat karena keadaan yang tidak menentu gitu. Nah sebenarnya harus ada perencanaan keuangan, jadi sama-sama ngomong kali ya, ini income gue bakalan turun nih sekian nih, pengeluaran mana yang bisa kita cut gitu atau apa, mana yang kita bisa cut. Nah mungkin gue rasa itu ada baiknya di komunikasi suami istri menurut gue ya. Gue ada beberapa kali juga sih ngomongin sama laki gue gitu, maksudnya karena nih keadaannya udah nggak ini ya, jadi bisa nggak dihandle gimana gitu kan, apa yang bisa kita cut nih, apa yang bisa itu. Nah itu sih baiknya tertulis ya, maksudnya dihitung-hitung bener-bener kertas, jangan asal ngomong doang gitu loh. Jadi itu namanya juga keluarga ya, keluarga apa ya, kan semuanya juga memang mesti perencanaan gitu kan. Mesti perencanaan. Habis ditulis tanda tangan nggak? Soalnya kan rups. Atas materai, sekarang materai 10.000 yang baru. Iya betul. Waduh. Enggak maksud gue apa, agak kalau gue pribadi nih, kalau lu orang tadi ngomongin budgeting gitu ya, mungkin agak susah gitu ya. Susahnya gini, bikin stres tau gak lu bikin budget tuh gitu. Bikin stres tuh maksudnya begini ya, kalau misalnya per detail gitu ya, per detail bagaimana, mungkin karena income-nya juga nggak menentu gitu ya. Lain kalau budgeting tuh lu udah tahu nih cukup, maksudnya ya gue akan dapat proyeksi income sekian. Nah itu proyeksi income-nya aja kita nggak tahu. Kalau gue nih, gue dua-duanya kan wirausaha gitu, bukan karyawan tetap, bukan sesuatu yang karyawan tetap yang dapat segini yang bisa dialokasi. Gue nggak tahu bulan ini gue bakal dapet duit berapa, tapi gue tahu gue bakal keluar duit berapa buat bayar anak sekolah, buat bayar macem-macem gitu. Gue udah tahu yang fixed cost tuh, gue udah tahu gitu kan. Nah fixed cost itu udah nggak bisa dihindari gitu loh, itu mesti dibayar, jadi mau nggak mau mesti ada duit segitu gitu bulan ini. Nah gitu, itu yang bikin kadang-kadang bikin frustasi kalau bikin budgeting gitu ya, karena kita nggak tahu income-nya tapi kita tahu cost-nya. Tapi at least kalau kita tahu cost-nya Mbak, waktu kita tulis itu tuh kita jadi nyadar mana yang perlu, mana yang nggak perlu banget. Jadi kita bisa taruh prioritas yang mesti dibayar tuh pasti yang ini buat anak-anak sekolah, ini apa segala macam, jajan ini ya udahlah ini nggak prioritas gitu. Ya gitu, mungkin budgetingnya cuma sesimpel itu sebenarnya, tapi at least lu udah mesti tahu, karena lu mesti tahu income berapa. Kalau gue pribadi yang anak-anak sekolah sih kita udah tahu berapa, yang udah harus keluar berapa udah tahu, yang hari-hari bayar makan apa segala macam udah tahu. Yang nggak ketahuan tuh yang jajan tuh, ya kan? Yang buat jajan tuh juga buat bisa dibudgetin sih. Itu. Iya sebenarnya itu jajan bisa dibudgetin sih, misalnya ya maksudnya gue setelah gue beberapa hampir setahun lah gue mencatat gitu ya, gue tahu nih nih jajan gue banyak banget jajan. Jadi gue tulis nih pos jajan itu, gue nyatet gitu, lalu ini dicatat pengeluaran gitu kan. Itu tuh banyak banget ya jajan kita gitu. Jadi gue tahu itu tuh pos jajan itu tuh yang bisa dikurangin gitu. Jadi ya gue sih sedang melakukan yang perencanaan yang sederhana begitu sih, bahwa ya itu tadi gue bilang fixed cost gue sekian nih yang harus gitu. Nah biasanya yang fleksibel itu tempat
makanan memang yang paling fleksibel. Bisa yang fleksibel bisa digedein, nggak bisa, harus dikecilin gitu, harus ngikutin income gitu loh. Tapi Karena biasanya kita banyak bocor di situ tuh. balik mengaitkan ke masa prapaskah sih ya. Sebetulnya budgeting itu bagus sih sebetulnya buat tools ya. Buat salah satu tools untuk membantu kita menahan diri sebetulnya. Betul. Gitu. Betul. Harusnya gitu. Soalnya kalau gue inget tuh ada ayat di atau lah di mana di Lukas kayaknya ya yang intinya tuh pokoknya kalau kita mau bangun menara itu harus duduk dulu untuk budgeting gitu kan ya. Di firman Tuhan menghitung-hitung dulu berapa biayanya, cukup apa enggak buat nyelesain bangunan menara itu ya. So di firman Tuhan juga sebetulnya udah diisyaratkan gitu soal kita ngatur gitu. Cuman ya itu sebenarnya kalau dibuat diri gue sih balik lagi ke disiplin dan menahan diri sih. Sama tadi yang Anas bilang tuh bener sih, maksudnya melihat sesuatu itu butuh apa cuman pengen gitu kan. Ya, kita benar-benar butuh itu saat ini. Kalau butuh aja belum tentu saat ini kan, maksudnya kan. Butuh itu saat ini atau cuman pengen atau karena ada pancingan sale gitu kan. Ada pancingan sale. Padahal sebenarnya kalau dijawab dengan jujur, harusnya sih gue nggak butuh amat. Nggak butuh amat gitu. Masih Soalnya ada, sayang masih Li, bisa dipakai. biaya tak terduganya sayang kalau nggak kepake. Ya soalnya gue prinsipnya tak terhingga sih, jadi susah. Apalagi jadi dia nggak masalah. Apalagi gue punya prinsip hidup. Apa tuh? Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Mantap. Boleh juga tuh. Pertahankan, lo salah ya. Pertahankan. Aduh. Kacau gitu. Tapi ya maksud gue ya, kita tuh gue menyadari loh, maksudnya kalau cowok lu suruh begini, belum nggak banyak cowok tuh bisa perhatiin hal detail gitu ya. Kan kelagian kebanyakan juga yang mengatur rumah tangga kan biasa ibu-ibu ya kan, lu tahu kan segala macam belanjaan apa segala macam. Kalau cowok mah gitu kan dia kan nggak terlalu detail, kurang nggak tahu gitu detail-detail kayak gini. Ini kan sebenarnya memang yang detail-detail tuh biasanya tugas istri gitu kan. Ya kan sebenarnya yang detail-detail tuh tugas istri, dan saking detailnya kadang-kadang kita apa juga dibeli, serbet aja mesti warna ini berapa biji gitu saking detailnya. Itu yang harus kita kontrol gitu kan. Matching sama taplak. Iya. Itu yang harus kita kontrol sebenarnya kan. Jadi itu memang budgeting atau perencanaan keuangan itu peran menurut gue ya, peran istri tuh lumayan cukup besar loh di situ. Gitu. Iya sih. Karena pengelolaan rumah tangga ya di dalamnya ada keuangan, itu tugas istri kan sebenarnya kan, kita sebagai pendamping suami gitu kan, sebagai penolong gitu kan. Penolong. Iya. Dan lagi kebanyakan keinginan belanja dari istri. Iya kan? Betul. Makanya istri yang harus dan semua aplikasi biasanya di handphone istri. Betul. Semua aplikasi. Ya begitulah. Gue enggak, makanya gue aplikasi gue tempat suami gue, makanya gue enggak. Ya pertama karena gue malas gitu ya. Maksudnya malas masuk aplikasi. Kedua karena itu gue takut gitu. Takut gue yang belanja. Istri kan modis soalnya. Yang tahu diskonan istri. Modis. Modis konan. Modal diskon. Iya. Jadi ya kita mesti ngajak Sekawati nih, terutama Sekawati gitu ya, untuk mau lebih memperhatikan keuangan. Kalau single, belajarlah mengelola keuangan sendiri dulu, ya kan? Sejak masih single Sejak masih single, lu harus mengelola keuangan sendiri. Lu udah jago apa segala macam, nanti lu ketemu laki, wah itu kan harus bisa berdua mengelola keuangan berdua, ya kan? Ntar punya anak kayak gue punya anak udah 3, wah itu udah mulai kan mengelola uang sekolah ya kan, uang sekolah. Iya. Uang 3 tahun sekali lu mesti bayar uang anak bulan lalu. Uang kelola juga mesti tuh dikelola itu. Jangan lu habisin, Nas. Iya sih, nabung juga perlu ya, Nas. Iya. Kayaknya mesti dari masih single tuh mesti belajar nabung, tapi nabungnya jangan kayak gue ya, begitu
tabungan cair, wah ada uang tak terduga langsung habisin buat liburan. Gua rasa mesti cari sih. Gua rasa ada sih sumber-sumber. Kalau kayak suami gua tuh kan dia suka gitu ya belajar soal finansial gitu, naruh investment di mana gitu ya. Sekarang tuh kayaknya banyak sih. Gua sih nggak terlalu ngerti ya karena gua agak blow on soal begituan. Tapi gua tahu kayaknya ada beberapa tools investasi yang mungkin bagus. Mungkin itu dari muda, mungkin teman-teman sekawan juga bisa belajar sih, terutama yang suka hal begituan ya. Dan memperluas wawasan banyak baca, banyak denger, banyak research ya, supaya kan tahu misalnya mau invest di mana dan sebagainya, sehingga itu kan bisa masuk ke dalam budgeting gitu misalnya. Ya buat gua sok-sokan aja, sok pinter. Satu lagi yang gue mau berpesan tuh ya, maksudnya kita cewek nih ya, cewek itu sebagai istri juga jangan terlalu bukan membebani ya. Emang sih suami itu kepala keluarga gitu ya. Kita tuh jangan lalu kita diem aja nggak bantuin ngurusin keuangan, terus bilang pokoknya kalau gue mau lo harus siapin kayak gitu. Nggak boleh begitu juga gitu kan, karena ya maksudnya ini kan keluarga ya, keluarga kita sama-sama, kita yang masih merencanakan sama-sama. Jangan juga gitu sih, maksud gue tuh jangan juga justru kita harus menolong kan. Membebankan semua itu ke suami gitu. Soalnya gue juga ada satu kenalan yang begitu. Gue sih urusan keuangan terserah, pokoknya suami gue harus cari duit. Pokoknya kalau gue mau harus ada. Gue rasa mungkin nggak begitu ya partnership kita dalam rumah tangga ya kan. Itu intinya begitu. Setuju. Siap, setuju. Jadi kita mau ajak nih sekawati sekalian pakai kata-kata kita. Ayo 1, 2, 3. Wait, Princess. Ayo cewek-cewek. Iya, ayo cewek-cewek. Bukan cuma belanja ngabis-ngabisin duit, tapi juga bikin perencanaan keuangan yang benar. Jadi kalau misalnya ada hal-hal tidak terduga yang terjadi, kamu memiliki dana yang tidak terhingga. Amin. Amin. Bagus. Jadi kan? yang kita perlu capai adalah dana tak terhingga itu kan. Kita harus betul. Dana tak terhingga. Amin. Jadi kita ketemu lagi pada podcast kita selanjutnya. Jangan lupa kepoin IG kita Sepatu Kaca Talks. Dan semoga kalian mendapatkan sesuatu hal yang berguna buat kehidupan kalian semua. Semoga uang kalian menjadi uang yang tak terhingga. Amin. Kalau ada masukan dong, pertanyaan atau usulan yang lainnya boleh DM atau di komen. Gitu Oke. Sip. See you. Bye. See you. Thank you semuanya. Bye. Sehat-sehat ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.